Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Han Li memerintahkan tentara Dao untuk mengumpulkan ramuan roh, dia tidak bergerak. Dia membentuk segel tangan dengan tangannya dan menunjuk. Formasi pedang hijau segera terbang menuju ladang herbal lain tidak jauh. Itu berdengung dan beroperasi. Ki pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan, menyelimuti batasan ladang ramuan dan dengan cepat menghancurkannya. Segera, sebagian dari tentara Dao mengerumuni dan mengumpulkan semua ramuan roh. Ladang herbal yang batasannya rusak berkedip-kedip dengan cahaya. Pembatasan perlahan-lahan dipadatkan lagi. Tanpa diduga, mereka bisa beregenerasi sendiri, seperti layar cahaya bintang di luar ladang herbal. Ketika Han Li melihat ini, dia menunjukkan ekspresi kekaguman. Istana dalam ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Sudah sangat mengejutkan bahwa pembatasan di sini masih beroperasi secara normal. Tanpa diduga, mereka bisa beregenerasi sendiri. Orang yang telah menetapkan batasan ini memiliki kultivasi yang mengejutkan dalam formasi. Dia menjadi semakin penasaran. Orang macam apa dewa abadi dingin yang misterius ini, penguasa istana besar ini? Dengan harta yang begitu berharga di depan, mereka bertiga secara alami keluar semua. Setelah menjarah ladang herbal di luar ladang herbal. Namun, Han Li menggunakan formasi pedang untuk melanggar batasan saat menggunakan tentara Dao untuk mengumpulkan ramuan roh. Efisiensinya sangat tinggi, jauh melampaui Taois Api Es dan Lu Yuqing. Oleh karena itu, sebagian besar ramuan roh jatuh ke tangannya. Selama ini, dia juga membantu Lu Yuqing melanggar batasan beberapa ladang herbal. Ini membuat Taois Api Es sangat iri, tapi dia hanya bisa tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke kedalaman ladang herbal. Area ladang ramuan di sini jauh lebih besar daripada di luar. Selain itu, batasannya cerah dan mempesona. Pada dasarnya mustahil untuk melihat situasi ramuan roh di dalam dari luar. Han Li hanya mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Setelah memastikan tidak ada kelainan di sekitarnya, dia segera mengaktifkan formasi pedang. Itu menyelimuti layar lampu pembatas merah yang menyilaukan dan menebasnya dengan keras. Leluhur Api Es dan Lu Yuqing segera memilih batasan ladang ramuan dan menggunakan seni mereka untuk memecahkannya. Kali ini, ketika pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan oleh pedang bambu hijau Han Li menebas layar lampu merah, layar cahaya bergetar terus-menerus. Namun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran untuk sementara waktu. Han Li mengerutkan kening dan mengubah teknik pedang di tangannya. Formasi pedang tiba-tiba menyusut dan menyatu menuju tengah. Itu berputar dan tiba-tiba berubah menjadi teratai pedang Cian raksasa. Dia menggumamkan sesuatu, menyebabkan kelopak pedang lotus perlahan mekar. Selain itu, banyak busur petir emas yang sangat menyilaukan muncul di setiap kelopak, dan mendesis saat tiba-tiba menyelimuti penghalang cahaya merah. Setiap kelopak teratai dengan kuat menjepit penghalang lampu merah, lalu berputar dan merobeknya. Penghalang cahaya merah tiba-tiba berputar dengan keras. Setelah bertahan beberapa saat, akhirnya pecah, berubah menjadi cahaya merah yang memenuhi langit. Han Li senang dan buru-buru melihat ke dalam. Senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Ada pohon roh kuning kecoklatan yang tumbuh di ladang obat di dalam penghalang cahaya. Batang pohon terlihat sangat kasar, dan retakan yang dalam terlihat di permukaannya. Namun, itu memberikan perasaan vitalitas. Itu jelas bukan pohon biasa. Namun, pohon roh ini telah ditebang dari tengah, hanya menyisakan batangnya di sini. Lukanya masih sangat segar, dan tetesan sari kuning merembes keluar. Han Li berjalan ke sisi pohon dengan ekspresi termenung. Leluhur Api Es dan Lu Yuqing baru saja akan melanggar batasan bidang obat lainnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka menghentikan apa yang dilakukan dan berjalan mendekat.
Leluhur api es melihat luka itu dan menilai, tampaknya seseorang datang ke sini lebih awal. Dilihat dari lukanya, itu jelas dilakukan belum lama ini. Seharusnya kurang dari sehari yang lalu. Han Li mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke pembatasan berbintang di atas kepala. Pantas saja batasan bintang ini dipatahkan dengan mudah. Jadi ternyata sudah ada yang merusaknya sebelumnya. Meskipun pembatasan dapat secara otomatis memulihkan dirinya sendiri, itu hanya memulihkan sebagian kecil dari kekuatannya. Itu sebabnya mereka bisa memecahkannya dengan mudah. Siapa itu? Mungkinkah itu Xiong San? Lu Yuqing bergumam. Tidak mungkin. Meskipun Xiong San tiba di sini sedikit lebih awal dari kita, dia jelas tidak punya cukup waktu untuk melanggar batasan di sini. Han Li menggelengkan kepalanya. Lalu siapa itu? Lu Yuqing bertanya. Aku tidak tahu, tapi orang itu tidak menyentuh ramuan roh di depan. Aku tidak tahu apakah itu karena dia tidak menyukainya atau karena dia sedang terburu-buru. Sepertinya tidak ada tanda-tanda pertempuran di sini, jadi kemungkinan besar yang pertama. Itu pasti senior Golden Immortal. Han Li menggelengkan kepalanya dan merenung. Ada banyak dewa emas yang memasuki mansion Dewa Netherfrost, jadi dia tidak tahu yang mana. Leluhur api es dan Lu Yuqing saling bertukar pandang dan berdiskusi lebih banyak. Kemudian, mereka bubar dan terus mendobrak larangan di bidang kedokteran. Han Li melihat setengah dari pohon di depannya dan dengan ringan mencelupkan jarinya ke dalam jus kuning. Dia membawanya ke hidungnya dan mengendusnya. Semangatnya segera terguncang dan pikirannya merasa tenang. Matanya menjadi cerah dan dia melambaikan tangannya untuk menembakkan cahaya biru yang menyelimuti batang pohon. Dia dengan hati-hati menggali akar dan tanah roh di dekatnya dan menyimpannya. Meskipun dia tidak tahu apa itu pohon roh kuning, itu pasti pohon berharga yang menarik perhatian Dewa Emas. Meski pohonnya telah ditebang, Han Li masih memegang botol langit di tangannya, jadi masih ada harapan untuk menghidupkannya kembali. Setelah melakukan semua ini, sosoknya berkedip-kedip dan tiba di bidang obat lain. Dia membentuk segel tangan dan menunjuk. Teratai pedang di udara bersiul dan melilit batasan biru cerah di bidang pengobatan. Kelopak teratai yang tebal memotong penghalang cahaya dan menghasilkan suara gemuruh yang keras. Setelah selusin napas, penghalang cahaya biru juga hancur dengan keras, memperlihatkan bidang obat di bawah. Han Li melihat ke dalam dan wajahnya menjadi gelap. Jamu roh di bidang obat juga telah dipetik. Apalagi panen kali ini sangat teliti, bahkan akarnya sudah digali. Dia mendengus dan sosoknya berkedip-kedip. Dia terbang ke sisi bidang obat lain dan membentuk segel tangan dengan tangannya. Sword Lotus terbang dan menyelubungi mantra pembatasan hijau di bidang obat. 1/4 jam kemudian, bang, pembatasan oranye kuning hancur, mengungkapkan bidang obat di bawah. Han Li melihat ke bidang obat dan wajahnya menjadi gelap. Jamu roh di bidang obat juga telah digali. Ada lubang besar sedalam beberapa kaki di bidang spiritual. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang muka. Saat ini, batasan di kedalaman bidang kedokteran hampir semuanya dipatahkan oleh mereka bertiga. Tentu saja, dialah yang memecahkan sebagian besar. Herbal roh di sini semuanya telah diambil oleh orang luar itu. Mereka bertiga tidak mendapatkan apa-apa. Beberapa ramuan roh ditinggalkan dengan akarnya. Leluhur api es dan Lu Yuqing tidak tertarik dengan akar ini, tetapi Han Li tidak membiarkan satupun dan mengumpulkan semuanya. Han Li melirik mereka berdua dan mengalihkan pandangannya ke bagian terdalam dari bidang kedokteran. Ada bidang kedokteran di sana. Ukurannya lebih dari 300 meter. Seluruh bidang obat ditutupi oleh penghalang cahaya ungu yang tebal, dan jejak petir ungu mengalir di penghalang cahaya, mengeluarkan aura yang kuat. Tampaknya tidak bisa dihancurkan. Bidang kedokteran ini jelas berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak menyentuhnya dan meninggalkannya untuk yang terakhir. Han Li melihat batasan ungu.
Cahaya aneh melintas di matanya. Dia hendak membentuk segel tangan untuk mengaktifkan teratai pedang. Pada saat ini, ledakan keras datang dari jarak yang tidak jauh. Lu Yuqing telah melanggar batasan, mengungkapkan bidang obat di bawah. Pembatasan di sini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Wajah gadis itu agak pucat. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Lu Yuqing mengeluarkan pil dan menelannya. Matanya yang indah melihat ke dalam dan dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kecewa. Barang-barang di bidang obat ini telah diambil oleh seseorang. Selain itu, telah digali oleh akarnya. Ada 2 lubang besar di tanah. Namun, orang itu sepertinya sedang terburu-buru. Masih ada beberapa akar putih mengkilap yang tersisa di sini. Lu Yuqing cemberut dan hendak berbalik dan pergi. Sepertinya ini adalah akar dari bambu roh. Bambu roh berbeda dari tumbuhan roh lainnya. Bahkan jika itu hanya akar bambu, jika dibudidayakan dengan benar, ia dapat berkecambah dan tumbuh menjadi bambu roh baru. Ini cukup berharga. Sayang sekali Nona Lu meninggalkannya seperti ini. Han Li berjalan mendekat dan berkata, "Kakak Han mengenali bambu roh ini." Wajah Lu Yuqing cerah dan dia bertanya, "Aku juga tidak tahu. Namun, akar perak ini terlihat luar biasa. Bambu roh yang tumbuh pastilah kelas abadi. Kalau tidak, pemilik ladang obat ini tidak akan menanamnya di sini. Jika kita bisa menemukan pembeli yang tahu, akar bambu ini bisa dijual dengan harga yang bagus." Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata. Lu Yuqing mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan memancarkan cahaya hijau. Akar perak di samping kedua lubang itu digali dengan hati-hati dan ditempatkan ke dalam 2 kotak batu giok. Dia menyingkirkan salah satu kotak batu giok dan menyerahkan yang lain kepada Han Li. Dia berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda. Jika tidak, saya mungkin melewatkan kesempatan ini." Han Li tidak membantah dan langsung menerima kotak batu giok itu. Dia sangat tertarik dengan akar bambu roh perak. Suara gemuruh keras datang dari arah lain. Leluhur api es sedang mengaktifkan satu set harta roh belati terbang. Ada total 12, tampaknya harta roh berkualitas sangat tinggi, dan berubah menjadi sinar cahaya pedang dan menyerang batasan biru muda. Namun, permukaan pembatas itu berkedip-kedip dengan cahaya bintang. Itu adalah batasan bintang dan sangat sulit. Dia sudah menyerangnya untuk sementara waktu, tetapi meskipun permukaan pembatasan bintang beriak seperti air, itu tetap tidak bergerak. Leluhur api es tampak sedikit cemas. Dia melirik Han Li yang tidak jauh. Dia merenung sejenak, lalu berhenti dan terbang. Han Li sedang memeriksa akar perak di dalam kotak batu giok. Dia melihat leluhur api es dan menyingkirkan kotak batu giok itu. Leluhur menangkupkan tangannya dan berkata, "Rekan Han, pembatasan itu cukup merepotkan. Bisakah Anda membantu saya memecahkannya? Ini masalah kecil, tidak perlu bersikap sopan. Nona Lu, ayo pergi dan lihat bersama." Han Li berkata dengan senyum tipis. Leluhur api es tersenyum bahagia dan berkata, "Terima kasih, rekan Han." Tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di sebelah batasan bintang yang disebutkan oleh leluhur api es. Mata Han Li berkedip saat dia melihat ke atas dan ke bawah. Saat Han Li merenung, dia membentuk segel pedang dengan tangannya. Teratai pedang biru berputar saat terbang ke bawah menuju batasan bintang. Dalam sekejap, terdengar suara mendesis keras saat seberkas pedang Qi yang sangat tajam terbang ke bawah dan menebas restriktif barrier. Leluhur api es berteriak dan menjentikkan tangannya, memanggil harta roh belati terbang saat dia menggumamkan mantra. 12 belati terbang bersinar terang dan mengembang tertiup angin, langsung berubah menjadi 12 bilah raksasa yang berukuran lebih dari 1000 kaki. Dengan suara angin dan guntur, mereka menebas ke arah batasan bintang. Ledakan gema terdengar tanpa henti, dan tidak peduli seberapa kuat pembatasan bintang itu dengan cepat mulai goyah di hadapan serangan ganas Han Li dan Liu Yue.
Cahaya bintang memancar dengan keras dari permukaannya, dan beberapa saat kemudian, akhirnya hancur di tengah dentuman keras, mengungkapkan apa yang ada di bawahnya. Han Li mengalihkan pandangannya ke sana dan langsung terkejut. Di dalam medan roh di bawah batasan, ada lebih dari selusin tumbuhan roh biru yang tingginya beberapa kaki. Batang dan daun ramuan ini sebening kristal, seolah-olah dilemparkan dari semacam batu giok biru tembus pandang. Cabang dan dedaunan memancarkan semburan cahaya bintang yang menyilaukan, membuatnya sangat luar biasa. Jamu roh biru ini belum diambil oleh Dewa Emas. Lu Yuqing juga menunjukkan ekspresi terkejut. Di sisi lain, leluhur api Ichi tampaknya sudah mengharapkan ini dan tidak mengungkapkan kejutan apapun. Setelah bergumam sejenak, Han Li juga mengenali ramuan roh biru ini dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Mungkinkah ini Star Brilliance Grace? Star Brilliance Grace adalah ramuan roh terkenal yang mengandung kekuatan bintang. Setelah bermandikan cahaya bintang selama siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, itu mengandung kekuatan bintang yang sangat murni, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk memurnikan pil bintang. Menilai dari ukuran ramuan roh ini, mereka setidaknya berusia 500.000 tahun. Selama dia bisa mendapatkan beberapa Star Brilliance Grace, bahkan jika itu hanya satu atau dua, dan mengolahnya menjadi pil, itu akan sangat mengurangi waktu yang dia butuhkan untuk mengolah paruh kedua dari seni Great Stellar Origin. Pada saat itu, cahaya kristal tiba-tiba terbang keluar dari samping dan menyelimuti selusin rumput kecemerlangan bintang. Itu adalah leluhur api es. Dengan jentikan jarinya, Star Brilliance Grace segera dicabut dan dibawa kembali oleh cahaya kristal. Leluhur api es melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua Star Brilliance Grace. Saat Han Li melihat ini, ekspresinya sedikit berubah, tapi dia tidak mengatakan apapun. Terima kasih atas bantuan Anda, rekan Taois Han. Jika Anda membutuhkan bantuan saya dengan cara apapun, saya pasti akan membantu, kata leluhur api es sambil tersenyum, tidak menyebutkan masalah membelah ramuan roh. Han Li memandang leluhur api es dan tidak mengatakan apa-apa. Lu Yuqing tidak bisa menahan cemberut, rekan Daois api es, ramuan roh ini milik kakak Han dan kamu. Di tengah kalimatnya, Han Li memotongnya. Melihat herbal kecemerlangan bintang ini ditemukan oleh rekan Taois Leng Yan, mereka secara alami milikmu. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kata Han Li dengan suara acuh tak acuh sebelum berjalan menuju bagian terdalam dari kebun obat. Lu Yuqing dengan dingin melirik leluhur api es, lalu berbalik dan mengikuti. Leluhur api es memiliki senyum di wajahnya sepanjang waktu. Sedikit kepuasan diri melintas di kedalaman matanya. Setelah begitu banyak pertemuan, dia menemukan temperamen Han Li. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mengikuti arus dan memberikan beberapa ramuan roh kepada Han Li sebagai alat tawar-menawar sehingga Han Li dapat merawatnya di daerah lain di masa depan. Pada akhirnya, dia tampaknya peduli dengan wajahnya dan menyerah untuk memperebutkan Star Brilliance Grace. Namun, ini bahkan lebih baik. Dia bisa terus memanfaatkan orang ini. Tentu saja, dia akan mengendalikan situasi dengan baik. Mereka bertiga dengan cepat tiba di ladang herbal terakhir. Han Li melihat batasan ungu di depannya dan berteriak. Dia membentuk segel tangan. Lotus pedang biru bersinar terang dan menjadi sedikit lebih besar sekali lagi. Pada saat yang sama, itu berputar ketika banyak kelopak teratai secara mengejutkan meninggalkan pedang teratai dan ditembakkan, berubah menjadi lebih dari selusin kristal tebal dan pedang besar tembus cahaya yang menghantam penghalang cahaya ungu. Setiap pedang raksasa memancarkan aura yang sangat menakutkan, serta tekanan pedang yang padat. Kemanapun mereka lewat, kehampaan akan bergetar. Bang, bang, bang. Pedang kristal menghantam penghalang cahaya dan meledak dengan kilat yang menyilaukan. Namun, pedang kristal semuanya terpental. Penghalang cahaya ungu sedikit bergetar dan segera menjadi tenang.
Han Li mengerutkan kening saat melihat ini. Pembatasan ungu ini jauh lebih keras dari yang dia duga. Lu Yuqing juga bergerak saat melihat ini. Satu demi satu, bila angin hijau besar terbang keluar dan menabrak batasan di depan. Leluhur api es juga memanggil pisau terbangnya dan menebas batasan ungu. Dengan mereka bertiga bergabung, serangan menjadi jauh lebih kuat. Namun, batasan ungu masih tidak memiliki banyak reaksi, dengan mudah memblokir semua serangan mereka. Tampaknya pembatasan ini luar biasa. Saya khawatir akan sulit untuk memecahkannya dengan metode normal. Mari kita gunakan cahaya asimilasi roh sejati 5 elemen untuk memecahkannya, kata Han Li dan memanggil 3 harta rohnya. Leluhur api es juga memanggil 2 harta roh lainnya dan mengaktifkannya. Sesaat kemudian, seberkas tebal cahaya 5 warna jatuh dari langit. Bola roh 5 warna terbang keluar darinya dan menabrak penghalang cahaya ungu. Suara gemuruh yang keras berlanjut, dan seluruh kebun herbal bergetar dan bergetar. Meskipun penghalang cahaya ungu sangat keras, cahaya asimilasi roh sejati 5 elemen bahkan lebih misterius. Di bawah pengeboman terus-menerus, penghalang cahaya ungu secara bertahap menjadi lebih tipis. Segera, hanya lapisan tipis yang tersisa. Mata Han Li berkilat. Dia membuat isyarat tangan. Lebih dari selusin pedang kristal bersinar terang dan dengan keras menebas penghalang cahaya ungu. Ledakan keras terdengar. Penghalang cahaya ungu tidak tahan lagi dan hancur, mengungkapkan situasi di dalamnya. Saat Han Li dan yang lainnya melihat ini, mereka langsung melihat ke dalam ruangan. Bidang spiritual adalah rawa berlumpur. Ada lumpur hitam keunguan di mana-mana, gelembung ungu besar akan muncul dan meledak. Gas ungu menyebar, bercampur dengan gelombang panas yang bergulir. Lapisan kabut ungu samar melayang di atas rawa. Samar-samar orang bisa melihat busur listrik kecil berkedip-kedip di dalamnya. Udara dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Meskipun lumpur hitam keunguan tampak kotor, itu mengandung energi roh yang sangat padat. Ada juga fluktuasi kekuatan guntur dan kilat. Itu jelas bukan tanah biasa. Tanah petir-petir. Han Li memandang lumpur hitam keunguan dan bergumam. Untuk menumbuhkan semua jenis ramuan spiritual, dia dengan susah payah mempelajari metode untuk membuat berbagai jenis tanah spiritual. Pemahamannya tentang tanah spiritual dapat dianggap sebagai seorang master. Tanah loh petir semacam ini adalah tanah spiritual yang sangat berharga. Itu adalah tanah spiritual terbaik untuk menumbuhkan ramuan spiritual atribut guntur. Namun, metode untuk membuat tanah spiritual semacam ini telah lama hilang. Han Li dengan susah payah mencarinya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Dia melambaikan tangannya. Petir emas menyala dan 2 tentara Dao muncul. Kumpulkan tanah loh petir ini. Han Li mengeluarkan 2 tas penyimpanan dan melemparkannya ke tentara Dao. Kedua tentara Dao mengambil tas penyimpanan dan pergi. Mereka dengan cepat mulai mengumpulkan tanah spiritual. Melihat aksi Han Li, ekspresi leluhur api es sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan sinar cahaya, mengumpulkan lumpur ungu di sampingnya. Lu Yuqing sedikit mengernyit. Dia tampak muak dengan lumpur ungu dan tidak mengambilnya. Han Li melirik leluhur api es. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke pusat bidang spiritual. Ada kubah cahaya ungu di sana. Itu berbentuk belahan bumi dan menutupi bidang spiritual. Sosoknya bergerak dan dia terbang. Lu Yuqing mengikutinya dengan langkah ringan. Melihat tindakan keduanya, leluhur api es tidak mau repot untuk mengumpulkan tanah loh petir dan buru-buru mengikuti. Kubah cahaya ungu ini sama dengan pembatas petir ungu di luar, tapi terlihat jauh lebih tipis. Han Li tidak menggunakan 5 elemen cahaya sejati. Dia mengeluarkan pedang hangat awan bambu dan memukulnya beberapa kali, dan mematahkannya. Di bawah penghalang cahaya ada altar batu ungu. Tingginya sekitar 3 meter, dan seluruh tubuhnya dibangun dari semacam kristal ungu.
Bahkan ada pola petir yang terukir di permukaannya. Sepertinya itu semacam pola formasi, dan terlihat sangat misterius. Ada lapisan pembatas ungu lainnya di bagian atas altar batu. Itu seperti penutup, menutupi bagian atas altar batu. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Satu demi satu, ada berapa batasan. Lu Yuqing hanya bisa menggerutu. Mata Han Li berkilat. Dia melihat dua boneka humanoid tergeletak di tanah di samping altar batu. Kedua boneka ini berwarna emas dan penuh dengan kekuatan. Mereka persis sama dengan boneka tembaga yang ditemui Han Li ketika dia memperoleh sebelumnya. Namun, salah satu dari dua boneka ini telah terbelah dua dari ujung kepala sampai ujung kaki, memperlihatkan berbagai struktur di dalamnya. Boneka lainnya dipotong kepalanya. Itu sudah kehilangan spiritualitasnya dan menjadi benda mati. Luka di tubuh boneka itu sangat segar, jadi jelas bahwa itu baru ada beberapa waktu yang lalu. Ekspresi Han Li sedikit menggelap saat melihat ini. Seperti yang diharapkan, orang itu pernah ke sini sebelumnya, jadi meskipun ada harta di altar batu, itu pasti sudah diambil. Han Li menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya. Dia menoleh untuk melihat dua boneka tembaga di sisinya, tatapannya tertuju pada boneka yang dipenggal itu sejenak. Ekspresi aneh samar-samar berkedip melalui matanya. Detik berikutnya, dia mengangkat tangan, melepaskan semburan cahaya biru yang menyapu sisa-sisa kedua boneka tembaga itu sebelum menyimpannya. Dengan dua boneka tembaga ini, terutama boneka yang dipenggal, inti boneka di dalam tubuhnya tidak rusak, jadi Tao Xie pasti bisa memperbaikinya. Han Li sangat menyadari betapa kuatnya boneka tembaga ini. Jika dia bisa memilikinya, itu pasti akan sangat membantu dalam situasi yang mengerikan. Mata Patriark berkilat dengan sedikit kekesalan, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Han Li menyimpan boneka itu sebelum menunjuk ke altar batu. Dua pedang terbang biru ditembakkan, berpotongan dengan penghalang cahaya ungu sebelum berputar dengan keras. Pembatasan ungu ini tidak terlalu kuat dan mudah hancur. Han Li dan yang lainnya melihat ke altar batu, dan semuanya goyah. Ada bingkai kayu di tanah di dalam altar batu, dengan sulur panjang melilitnya yang belum dipanen.